Baik, abang kakak teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada pertanyaan kedua kita, pertanyaan bulanan kedua kita. Jadi sebelum kita memulai pertanyaan kita, ada beberapa pengumuman gitu ya yang perlu disampaikan. Yang pertama ini hampir sama seperti yang minggu lalu, bulan lalu, tidak ada bedanya, hanya ingin kembali mengingatkan begitu ya. Jadi nanti host akan memute semua partisipan itu yang tidak bertugas, kecuali nanti yang bertugas pada tugasnya. Kemudian nanti kami menghimbau agar kita semua bisa menyalakan kamera, begitu, kecuali memang ada problem dengan kuota atau jaringan. Dan khusus petugas juga demikian, tapi kalau ada problem juga tidak apa untuk mematikan kamera, begitu. Seluruh undangan ini adalah PMTA, AKBP, dan simpatisan, dan ibadah kita akan menggunakan dua bahasa campuran juga, lebih dominan bahasa Indonesia. Kemudian petugas pada hari ini adalah Bang Gerald sebagai pengkhotbah, kemudian Johanna dari menjadi liturgis, dan Rizky Sitanggang doa syafaat. Dan host adalah BPH MTA. Kemudian ibadah pertanyaan bulanan selanjutnya akan dikonfirmasi ke depan, begitu. Dan untuk teman-teman, selamat mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah ini dapat berlangsung dengan penuh hikmat dan tentram. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita cek sound dulu seperti mana kala kita biasa lakukan. Untuk pengkhotbah, Bang Gerard bisa dicek sound, Bang. Shalom. Baik, terima kasih. Johanna bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Rizky? Bisa. Baik. Oke, teman-teman, kita akan segera memulai ibadah PMTA kita. Saya akan share screen tata ibadah dulu. Sebentar. Baik. Tata ibadah tanggal 25. Johanna bisa mengambil alih dan terima kasih. Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pertanyaan hari ini dengan tema kasih sebagai perintah baru dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 dan dengan subtema unconditional love, marilah kita mempersiapkan hati dengan bersateduh sejenak. Selesai. Marende Mahita, Sian buku ND HKBP, nomor 15, ayat sada, opat, dohot, ayat onom, out nasaribu haliganda.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau masih memberi berkat kepada kami, sehingga kami dapat kembali lagi bersekutu bersama pada hari ini, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami bersyukur sebab firman-Mu pada malam hari ini mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama, tidak pandang bulu. Baharuilah iman dan pengharapan kami, agar tetap teguh memegang perintah-Mu, dan ajarilah kami untuk dapat mengerti segala ucapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kami dapat kembali lagi bertemu. Namun di samping itu Tuhan, sadarkanlah orang-orang yang masih belum menyadari betapa mengerikannya pandemi ini, dengan keluar tidak menggunakan masker dan masih tidak menaati protokol kesehatan. Berkatilah mereka Tuhan, agar kami pun semua semakin disiplin dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari, sehingga pandemi ini pun akan semakin cepat berlalu. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu bersama kami menelusuri ujung jalan yang tersembunyi ini. Ya Tuhan, bagimulah puji-pujian, kemuliaan dan hormat, dari awal hingga akhir sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1-4, Tuhan Kau Gembala Kami. Bila kami menikmati
Tuhan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Kehendakmu kami cari, ingin turut masuk-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Epistel Hita Sadarion tersurat di Tolu Musa 10 sia ayat sia 1 ayat 10 walu. Tolu Musa 10 sia ayat sia 1 ayat 10 walu. Patorang niroha haholongan tudongan. Ima sahatna. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu, duru di haumamu, jaladang jadi jopotonmuna namar pisik-pisik di panabianmuna. Parbue ni hau anggurmu pe, dang sudah gotilonmu, jala unang pola papungu-pungu parbue namar pisik-pisik di porlak anggurmu. Ikon pasombuonmu doi dihalak na bubus dohot dihalak dagang ai au do jahoba debatamunai. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu marsipawototo. Jaladang jadi hamu manolon natutu marhite-hite guaru, asa unang marlea bahenomu guarni debatam ai ahu do jahoba. Dan jadi rupawanmu donganmu manang doboonmu ugasana, jaladang jadi pagoonmu upani halak pangula, pola sahat rodi manogot. Dang jadi buranmu halak nanengel, jaladang jadi bahenonmu partuk Tuhan di joloni halak namar pitung, ikon habiaranmu do debatamu ai au do jahoba. Dan jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dan jadi hamu marni dan nidabohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran uhumonmu donganmu. Dang jadi ho mangalap manaruhon hata makata dongan musa bangso, jaladang jadi ho hehe manidang dopak mudar ni donganmu ai ahu do jahoba. Dan jadi hosemonmu doganmu di bagasan roham, ala ingot ala ikon mapar siang marsi paingot ho tudonganmu asa unang manean dosaho ala ibana. Dang jadi balosonmu najahat, jaladang jadi marsuni sunian roham tuanak ni bangsom, ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim ai au do jahoba. Ima yang go sahatna, martua ma'aka natumangihun hata ni debata, jalana upeoksa. Amin. Marinde Mahita, Sian Buku NDHKBP, nomor 115, ayat 1 ayat 3, Uli Dotiki Nahohom.
Shalom semuanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas pengasihan-Mu terhadap kami, sehingga kami masih boleh mengadakan persekutuan melalui media virtual Zoom seperti saat ini, Tuhan. Kiranya peribadahan kami berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti nantinya mengenai firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Izinkan saya untuk sambil share screen ya. Host disable participation. Karel bisa tolong ini nggak di di enable. Sudah, coba bisa Bang? Udah ya, coba ya. Kita akan membaca ayat bacaan kita dari Evangelium dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya ketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Izinkan saya juga share dulu PowerPoint saya. Oke. Terima kasih. Selamat hari Sabtu, teman-teman, abang dan kakak yang ada di sini. Ada ternyata juga abang dan kakak kita yang datang. Kedengaran kan suaranya, Karel? Baik, kedengaran Kang. Oke. Baik juga ternyata yang datang. Dan kiranya Allah melindungi kita ya di tengah-tengah saat ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak pastian yang ada dan kegelisahan kita di tengah COVID-19, tapi kita harus menjalankan praktik maupun di tengah pelayanan kita di gereja. Dan tema kita kali ini adalah yang sesuai dengan Almanak HKBP adalah unconditional love. Kasih sebagai perintah baru. Dan fokus ayat kita adalah Yohanes 13 ayat 34. Dan ketika saya diminta berkhotbah oleh pengurus, oleh Karel, saya juga bingung memilih subtema, dan saya memilih subtema unconditional love. Dan sebenarnya subtema ini terinspirasi sebenarnya dari lagu ya, dari lagu Katy Perry yang judulnya Unconditionally. Dan ini muncul aja secara tiba-tiba. Kalau di dalam lagunya itu ada makna bahwa di dalam sebuah hubungan, setiap orang harus menerima satu sama lain, sehingga menciptakan kasih yang genuine. Lalu kita akan melihat selanjutnya, apakah unconditional love ini, kasih yang tak bersyarat ini, adalah sesuatu yang realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Bukankah kasih itu sebenarnya abstrak ya?
Kasih itu banyak banget jenisnya. Tapi kita akan lihat melalui terang dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Oke, jika kita baca Yohanes, kasih menjadi tema sentral ya, yang cukup sentral di dalam kitab ini, di dalam Injil ini. Dan Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 yang kita baca tadi adalah dikatakan sebagai pidato awal dari pidato perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Dan pidato ini juga adalah sebuah instruksi mengenai kasih. Saya membagi bacaan kita ini ke dalam dua bagian. Oke? Yang pertama adalah Yohanes 13 ayat 31 sampai 3. Nah, di awal perikop ini ada keterangan bahwa Yudas pergi, dan ini menandakan bahwa ada pengkhianatan yang telah berlangsung. Dan pengkhianatan ini memicu permuliaan anak yang akan disalibkan nantinya. Nah, permuliaan ini menunjukkan sebuah tindak penyelamatan yang besar untuk dilaksanakan, yang merupakan perwujudan kasih Allah bagi umat manusia. Dan kemuliaan Kristus yang kita dapat lihat saat ini dihubungkan dengan apa yang sebenarnya berlawanan dengan makna kemuliaan itu sendiri, yaitu adalah kematian. Ketika Yesus berbicara mengenai kemuliaan, ia memandang ke salib. Dan ini oleh Origenes, Bapak Gereja, dikatakan sebagai humble glory atau kemuliaan yang rendah hati. Kemudian keduanya ini, kemuliaan Bapa terkait erat dengan kemuliaan anak, dan keduanya ini adalah satu dalam tujuan penting, yaitu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan wujud kasih yang sesungguhnya. Dan kalau kita baca, terdapat 3 poin sebenarnya yang dapat kita amati. Yang pertama adalah bahwa Allah dimuliakan di dalam Kristus. Yang kedua, Allah akan memuliakan Kristus di dalam dirinya. Oke. Dan kita akan nampak bahwa kebangkitan akan mengikuti penyaliban. Dan itu adalah sebuah materai Bapa atas karya anak. Karena Bapa dimuliakan di dalam anak. Bapa pasti akan membenarkan anak dan memuliakan dia. Yang ketiga adalah bahwa Allah akan melakukan ini secara segera, tanpa penundaan. Dan kemudian Yesus menyapa menyapa murid-muridnya dengan kata, hai anak-anakku. Dan ini dia menggunakan kata teknon atau anak-anak artinya juga sama. Dan ini menunjukkan sebuah ekspresi kecil yang mengungkapkan kasih sayang Yesus terhadap murid-muridnya. Yesus tahu bahwa ajaran ini sulit. Dan jika kita baca pun sebenarnya ayat ini sulit sekali. Tetapi Yesus ingin mereka tahu bahwa Yesus peduli terhadap murid-muridnya, sehingga Yesus memanggilnya dengan lemah lembut. Dan sebelumnya di ayat 33 ini, Yesus pernah menyampaikannya kepada orang Yahudi. Dan ini perkataan Yesus ini membuat banyak orang tuh bingung. Yesus ini mau kemana sih? Kok dia bilang dia mau pergi? Nah, bahkan orang-orang Yahudi mengira bahwa Yesus ingin bunuh diri. Dapat kita lihat di Yohanes 8 ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Di sini sebenarnya tidak lain bahwa Yesus ingin menegaskan kembali bahwa para murid akan tahu kepergiannya untuk kembali bersatu dengan Bapa. Dan selanjutnya adalah di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Lalu apa sih? Kenapa
tema kita kasih sebagai perintah baru. Apa yang membedakannya dengan kasih-kasih yang sebelumnya? Kita dapat melihat di ayat epistel kita, epistel 19, ayat 18. Yesus di situ juga dibicarakan mengenai mengasihi sesama. Lalu apa yang baru? What's new? Nah, hal yang baru adalah rasa saling mengasihi yang dimiliki orang Kristen terhadap satu dengan yang lainnya, itu hanya karena kasih Kristus yang besar kepada mereka. Dan motif baru inilah yang membuat ini dikatakan sebagai perintah baru, yaitu adalah kasih para sahabat Kristus demi Kristus. Yesus sendiri telah memberi teladan kepada para muridnya. Di ayat bacaan sebelum ayat 31, kita dapat melihat Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan lain sebagainya, Yesus juga telah banyak menunjukkan bagaimana kasih itu harus dilakukan. Dan ia tidak meminta mereka melakukan lebih dari apa yang Yesus sendiri telah lakukan. Melihat bacaan ini dengan merujuk pada Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan di ayat terakhir dikatakan semua orang akhirnya akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Jika dan hanya kalau kita saling mengasihi satu sama lain. Dan ini yang membedakan murid-murid Yesus dengan yang lainnya. Dan kata yang digunakan Yesus sendiri adalah agapao atau agape. Sebenarnya saya ingin sebelum merujuk ke agape, saya ingin menunjukkan di Imamat 19 yang menjadi teks epistel kita. Jika teman-teman baca, kita dapat melihat teologi priest secara jelas yang berkonteks pada pasca pembuangan. Di dalam Imamat kadosh, kudus menjadi kata kunci yang penting. Kudus dalam pengertian imamat adalah menjadi berbeda dengan bangsa yang lain. Be different. Nah, tidak hanya secara spiritual bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitar lainnya. Jika bangsa-bangsa yang menyembah Baal dan sebagainya, bangsa Israel menyembah YHWH atau Adonai. Tetapi juga secara moral dan sosial, mereka harus berbeda juga dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Salah satu caranya dengan apa? Dengan saling mengasihi. Dan saling mengasihi inilah yang menjadi salah satu penanda identitas umat Allah yang terpilih, yang membedakannya dari umat-umat lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian kasih. Jika kita melihat bukunya Bang Binsar, Merenungi Cinta, yang isinya tips and trick mengenai cinta, dibahas mengenai agape. Kalau dalam buku ini, agape adalah kasih yang menuntut aksi. Tidak hanya sebuah perkataan, tapi ada tindakan nyata. Dan dikatakan juga di sini tidak hanya dalam level perasaan, tetapi menuntut adanya perbuatan yang memberikan pengorbanan diri. Ada aspek pengorbanan di sini. Dan jika kita melihat kepada dalam istilah Yunani-nya, agape itu cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau balik lagi unconditional love, cinta tanpa syarat. Saya di sini menyamakan terminologi cinta dan kasih ya, teman-teman. Dan kita mengasihi seseorang tanpa syarat. Siapapun dia, apapun dia yang dia lakukan, kita tetap mengasihi dia. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa agape ini di dalam kekristenan merupakan kasih atau cinta yang benar-benar tulus, suci, tanpa pamrih, dan akan selalu syarat akan pengorbanan. Kita dapat melihat ya, the love of God for man
and man for God. Cinta Tuhan pada manusia dan cinta manusia pada Tuhan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa agape menuntut kita berbuat suatu tindakan nyata. Suatu tindakan nyata dengan berkorban tanpa syarat. Nah, kenapa itu? Karena di dalam agape ini ada sebuah sifat yang kita kenal, yang kita tahu namanya altruisme, yaitu adalah sifat atau paham yang lebih memperhatikan orang lain, yang mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan terkait dengan pengorbanan, ini mengingatkan saya pada sebuah drama Korea, Crash Landing on You. Ya, belakangan ini saya lagi suka nonton drama Korea, jadi bagaimana Ri Jong Hyuk ini yang laki-lakinya berkorban, baik nyawanya, mengorbankan nyawanya, baik jabatannya untuk mengembalikan perempuan ini yang mendarat di Korea Utara ke Korea Selatan, mengembalikan Yoon Se-ri. Nanti teman-teman mungkin yang belum nonton bisa nonton, yang udah nonton ya bagus, nanti kita cerita bareng. Dan tapi itu di drama Korea kan. Bagaimana dengan di dunia nyata kita? Apa sih contoh paling konkret dari unconditional love ini? Kalau saya katakan, mungkin bisa kita katakan bahwa kasih orang tua terhadap anak. Gimana seorang ibu rela mengorbankan nyawanya untuk melahirkan, dan bagaimana juga bapak kerja keras, mengorbankan tenaga dan waktunya, dan kesehatannya juga, demi keluarganya. Dan tetapi dapatkah kita mewujudkan kasih tanpa syarat itu terhadap orang lain misalnya di luar keluarga kita? Saya akan membawa kita kepada konteks yang terjadi di saat ini. Saat ini kita di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu, kita banyak, jika kita membaca berita, kita banyak sekali melihat kasus-kasus korban jiwa ataupun peningkatan kasus positif yang terus berjalan, tidak hanya secara kesehatan namun juga secara ekonomi. Kemiskinan bertambah, ekonomi kita merosot. Dan ketika misalnya kalau kita sering ngobrol dengan para pedagang, pasti akan banyak yang curhat misalnya, iya Pak, biasanya saya laku segini, tapi semenjak berapa bulan ini karena pandemi, orang-orang tidak bisa berangkat kantor, sehingga yang beli pun akhirnya terbatas, orang-orang takut untuk beli makanan, orang-orang takut untuk belanja, dikarenakan situasi kita yang tidak menentu saat ini. Dan pada tanggal 13 April kemarin, yang di awal-awal pandemi, Menteri Tenaga Kerja kita menyebutkan 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Dan ini meningkat karena kita banyak orang yang kesulitan mencari nafkah. Mungkin kita semua merasakan hal ini. Kita mengalami kesulitan dalam banyak hal. Kita mengalami berbagai ketidakpastian. Oleh karena COVID ini, banyak pendaftaran, misalnya pendaftaran magang di kementerian, ataupun saya tidak tahu kalau misalnya di pendaftaran untuk pendeta, kayak ditunda juga ya, di pendeta KBP. Kita mengalami berbagai kegelisahan di tengah ketidakpastian ini. Dan banyak orang yang akhirnya tetap keluar untuk mencari nafkah. Dan meskipun itu beresiko nantinya. Tapi apa boleh buat, itu harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan menurut saya di dalam kondisi seperti ini merupakan momen terbaik bagi kita untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi satu sama lain. Rela mengorbankan apa yang kita miliki kepada orang lain. Jika kita melihat kutipan yang ada di sini, ini merupakan kutipan Mother Teresa. Dan ia mengatakan bahwa kasih bukanlah merendahkan, dan kemurahan hati bukanlah soal belas kasihan, tetapi tentang kasih. Kemurahan dan kasih adalah sama.
Dengan memberi, dengan kemurahan hati Anda memberi cinta. Dan dia mengatakan, maka jangan hanya memberi uang, tetapi ulurkanlah juga tangan Anda. Yang penting adalah memperlakukan manusia seperti manusia. Itulah kasih. Dan teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak, kita tahu bahwa kasih tanpa syarat itu sulit pasti. Untuk mengasihi orang lain dan rela mengorbankan apa yang kita punya, itu bukanlah perkara yang mudah. Kita sendiri takut akan apakah kita dapat bertahan di tengah-tengah, misalnya di tengah-tengah kesulitan. Dan terkadang juga kita tidak memikirkan mengenai kasih itu sendiri. Terkadang kita juga terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, terlalu bersifat egois. Dan egois itu seringkali kita malah rela membiarkan orang lain jatuh supaya kita tetap survive. Kita takut untuk berkorban. Kita takut untuk kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita. Pasti itu. Dan saya pun masih mengalami hal yang sama. Tetapi kita juga perlu ingat, abang-abang, kakak-kakak, kawan-kawan, bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan dirinya untuk rela mati di kayu salib. Dan Tuhan memberikan contoh konkret, contoh nyata apa itu kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa syarat. Jika kita melihat yang tadi balik ke imamat, ibadah dan berdoa itu tidak cukup. Tidak cukup saja dalam aspek ritual, kita menunjukkan identitas kita sebagai umat Allah. Tetapi sebagai umat Allah yang dipilih, di tengah kepastian dan penderitaan yang ada, dan sebagai manusia yang rapuh dan terbatas, ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan mewujudkan kasih yang mengutamakan kepentingan orang lain dan tanpa syarat kepada siapapun yang memerlukan tangan pengasihan kita. Kita mulai dari mana? Kita bisa mulai dari misalnya PMTA ini. Kita tahu, kita juga di dalam perkuliahan, bagi kita yang masih berkuliah, kita mengalami berbagai ketidakpastian. Kita mungkin ada beberapa dari kita akan kesulitan dalam mencari buku. Kesulitan untuk kuota internet. Kesulitan dalam membayar uang kuliah. Tetapi disinilah kita melihat apa itu bentuk pengorbanan yang ada. Dapatkah kita berkorban demi orang lain di tengah keterbatasan yang kita hadapi? Dan kita perlu ingat, pengorbanan tidak hanya dinilai dari materi saja, ataupun nominal. Tetapi juga dari niat dan perhatian yang kita berikan. Sekecil apapun itu, apapun pengorbanan kecil yang kita lakukan, itu sudah sangat berharga. Dan sekali lagi, saya mau mungkin menegaskan bahwa kita dapat mulai bersama untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti Kristus, layaknya Kristus telah mengasihi kita dan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dan semua bentuk kasih yang akan kita lakukan itu bukan demi diri kita sendiri atau demi orang lain, tetapi hanya demi kemuliaan Yesus saja. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih boleh bertahan hingga saat ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan. Kami tahu kami memiliki banyak kekurangan Tuhan, tapi kiranya Engkau memampukan kami untuk mau rela berkorban,
mau rela saling mengasihi satu sama lain Tuhan Yesus di tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Sertai kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1-3, Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina pakaiku. Namun tahu yang kepercayaan, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang tertaruhkan hingga harinya heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun tahu yang kepercayaan, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang tertaruhkan hingga harinya heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Mu benang siapa penunggu. Namun ku tahu yang kepercayaan, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang tertaruhkan hingga harinya Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu pada kami sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau dapat mempertemukan kami melalui ruang virtual ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar tadi. Kiranya
buatlah firman-Mu itu menjadi tongkat dan pelita bagi kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami, kiranya Tuhan mendengarkan semua syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk wabah COVID-19 yang masih terjadi sampai sekarang. Kiranya Tuhan lekas menghilangkan wabah COVID-19 dari bumi ini. Kami juga berdoa untuk para tim medis selaku pasukan garda terdepan dalam wabah ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk menangani pasien yang terkena virus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka semua pasien positif corona. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang belum terkena virus corona. Kiranya Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan terus bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang sedang menjalankan KKN, PKM 1 dan PKM 2. Kiranya Tuhan melancarkan semua proses yang lagi kami jalani sekarang ini. Kami juga berdoa untuk laporan akhir yang akan kami buat untuk hasil akhir dari proses KKN, PKM yang kami lakukan sekarang. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyelesaikan laporan akhir dengan tepat waktu. Kami juga berdoa untuk proses kuliah online yang akan berlangsung dari bulan Agustus sampai Desember nanti. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk dapat melalui proses ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk ibadah bersama yang akan kami laksanakan minggu depan dengan mahasiswa dari STTHKBP. Kiranya ya Tuhan, kami dapat membuat ibadah itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan tidak menjadi ajang pamer antara kami satu sama lain. Inilah syafaat kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkannya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marende Mahita Sian buku NDHKBP nomor 585 ayat sada sahatu ayat 10 Sombama Jehovah.
kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanian PMTA HKBPS STP Jakarta ini akan segera berakhir. Tetapi kasih setia dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena itu, marilah kita memohon pembaruan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, ajarilah kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Anggap bahwa orang lain bukan orang lain, melainkan saudara dan sahabat kami. Dan juga mengasihi nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, karuniakanlah kami keberanian untuk berbuat kebaikan tanpa pandang bulu, untuk mengasihi sesama kami dengan memandang mereka sebagai satu di dalam Yesus Kristus, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Marilah kita secara bersama berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Pada hari ini karena kami cukupnya. Tuhan yang salah pada kami, dan janganlah Kau bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah penyertaan dan berkat Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, abang kakak teman-teman semua, pertanyaan bulanan kita telah selesai. Masih ada acara lain, jadi tidak usah keluar dulu, tidak perlu cepat-cepat gitu ya. Mungkin kita yang pertama ini berfoto bersama dulu, baru nanti masuk ke acara yang lain, karena memang ada teman kita yang akan langsung acara lain, begitu ada acara lain, sehingga kita ya foto bersama dulu ya, begitu. Jadi kita boleh pasang kamera supaya kelihatan muka kita semua, begitu. Oke. Baik. Masih ada 3 orang. Ramot, Grace, dan Kahana. Kamu udah bisa Ramot. Oh, udah tidur ya? Oke, kalau begitu. Langsung saja kita foto dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, dalam 1 lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke acara kita yang selanjutnya, begitu. Dan ini tidak kalah menarik dan tidak kalah asik dengan game-game offline begitu ya. Jadi kita akan menortor bersama begitu ya. Jadi kita akan sama-sama bertortor begini, akan ada musik yang diputar dari akan ada musik yang diputar dari saya. Jadi kita akan menortor dulu. Kita menortor dulu biar relax begitu ya, biar nggak terlalu tegang acara kita ini. Aku udah tadi relax loh.
biar tambah rileks ya Bang. Niatku baik ya Bang, jangan. Oh iya, mantap. Oke, kita tetap pasang kamera begitu ya. Jadi kita akan menortor bersama. Baik. Para musik nami. Baik kamu majolo 525. Soba marebata, amin haleluya. Gabe Mang Gabe. Yodo di batana widahami di Portivion. Ibantea, soba marebata, amin haleluya. Gabe Mang Gabe. Mantap. Keringat dong, Pak. Itulah, aku bunda keringat. Baru Rosingware. Hah? Baru Rosingware. Sahalina. Musik nami. Sahalina ya, Musik Mang. nami. Nggak salah itu ya. Sahalina ya, Mang. Sahalina. Baik, terima kasih teman-teman sudah. Celananya mana itu? Celananya mana itu, Bang? Celananya mana itu? Si Randi ini bawa celana orang. Oke. Ini masuk YouTube yo, Bang Randi, hati-hati, Bang. Tuan. Oke. Terima kasih sudah mau panas-panasan. Oke, ya. Jadi kita masuk ke sesi pengumuman sekarang. Jadi kembali lagi formal sedikit begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa minggu depan tanggal 1 Agustus kita akan beribadah bersama mahasiswa STT AKBP, dan ini sudah sangat dipastikan akan berjalan begitu ya. Jadi untuk teman-teman supaya bisa hadir begitu. Nah, kalau yang di grup kan ada 30 yang mendaftar kira-kira seperti itu, ya barangkali kita bisa hadir semua. Kalau memang ada halangan tidak apa, kita beritahu agar supaya bisa kami juga tahu apa yang menjadi halangan kita bersama.
Dan jika bisa hadir, maka teman-teman bisa membaca himbauan mengikuti ibadah minggu depan yang ada di PowerPoint kita. Jadi ya kita pilihlah ruangan yang hening begitu ya, supaya kita fokus beribadah. Kemudian persiapkan dulu diri 5 menit sebelum ibadah. Kemudian berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Persiapkan pula Alkitab atau Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Jadi untuk teman-teman, abang kakak semuanya yang bakal hadir minggu depan, itu kita cobalah untuk berpakaian rapi dan sopan. Aku kira kita nggak usah lagi menegaskan seperti apa rapi dan sopan itu, tapi kita tahulah bagaimana kita akan menghadap Tuhan untuk beribadah, bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, begitu ya. Nanti pasti akan di-share screen juga tata ibadah, dan bukunya dan nyanyian juga bakal ada di tata ibadah itu. Tapi barangkali kalau teman-teman lebih enak membaca dari buku, tidak apa disediakan juga, begitu ya. Kemudian yang keempat, host akan mematikan sound seluruh partisipan, sama seperti ibadah kita 2 bulan ini. Jadi nanti akan ada aku host minggu depan, dijadikan Bang Binsar host, kemudian nanti aku akan menjadikan kira-kira kira-kira nanti ada 3 co-host dari kita dan 3 co-host dari sana. Jadi mereka juga bakal merekam juga begitu kan. Jadi memang harus dijadikan co-host juga untuk mengadmit, mengaccept teman-teman dari mereka juga. Jadi selain petugas akan dimatikan soundnya, gitu ya. Kemudian yang kelima, dihimbau untuk selalu menyalakan kamera selama ibadah berlangsung, kecuali alasan teknis. Kenapa kami menghimbau ini kepada teman-teman abang kakak semua? Karena memang kalau kita berbicara seperti ini tapi semua layarnya mati, kayak kurang gimana gitu perasaan kita kan. Jadi memang sudah kami setujui juga dengan pihak di sana, dan melihat dari ibadah mereka online juga di sana bagaimana, kami menghimbau, begitu ya, ini cuma berupa himbauan, kami menghimbau agar kita selalu menyalakan kamera kita selama ibadah berlangsung. Tentu kecuali alasan teknis seperti kuota tidak mencukupi, atau karena seperti meminjam wifi orang dan lain sebagainya, itu tidak mengapa. Tapi memang kami himbau supaya selalu menyalakan kamera, begitu ya teman-teman dan abang kakak. Kemudian yang keenam, kita dihimbau untuk dapat hadir tepat waktu 10-15 menit sebelum jam 7 malam. Jadi sudah bisa kita masuk ke meeting room. Jadi 1 jam sebelum ibadah sudah akan dibagikan kode ke grup PMTA, dan kita bisa masuk 10-15 menit sebelum jam 7. Konsepnya sama, jadi tepat pada pukul 7 masih akan diputar begitu lagu, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain. 1 lagu saja sudah cukup begitu, dan setelah lagu itu kita akan masuk ke ibadahnya langsung. Susunan acara sudah kami susun, jadi tinggal kita nikmati aja bersama minggu depan, begitu. Yang ketujuh, apabila peserta dalam keadaan tertentu harus meninggalkan ruang ibadah, harap memberi informasi lewat kolom chat. Ini menjadi penting karena supaya kita juga tahu kabarnya kenapa dia tiba-tiba keluar atau bagaimana, begitu. Jadi kecuali memang karena tiba-tiba internetnya mati, nah kita kan tidak bisa memberi informasi dari kolom chat, itu masih tidak mengapa. Tapi kalau kita akan ada misalnya acara jam 7:30, maka kita bisa memberi informasi lewat kolom chat. Dan yang ke-8, kita dihimbau juga untuk masuk menggunakan username nama peserta. Jadi seperti aku sudah menggunakan nama Karel Hotasi Siburian, tidak seperti ibadah bulan lalu menggunakan nama lain, PMTA KBPS STFT Jakarta. Jadi kita dihimbau untuk masuk menggunakan nama kita sendiri, tidak Oppo A5
atau Galaxy A6 Plus tidak seperti itu, tapi kita masuk menggunakan nama kita masing-masing. Jadi dari sana pun sudah dihimbau agar abang-abang kakak dan teman-teman kita di sana supaya masuk menggunakan nama mereka masing-masing, supaya kita makin kenal dan lain sebagainya begitu. Untuk teman-teman, data yang ada di grup tangga untuk 30 orang itu memang tidak bisa menjadi patokan, tapi kami berharap kita bisa hadir lebih dari 30 orang itu. Kita dapat sama-sama bersekutu, sama-sama berkenalan di dalamnya, dan tentunya kita lebih mengerti gimana cara membicarakan suatu hal dengan mereka, karena nanti di sana juga akan ada sesi forum bebas, atau kita bisa sama-sama berdiskusi di dalamnya, ngomong apa aja bebas, lontarkan aja semuanya, tapi tetap jangan untuk pamer, begitu ya. Jadi kita tahan diri jangan untuk pamer, dan kita harap juga mereka tidak pamer, begitu ya. Jadi ini sama-sama merupakan ibadah kita bersama, bukan untuk pamer-pameran. Begitu pengumuman dari kita untuk ibadah kita minggu depan, jam 7 malam, tetap di RCTI. Oh bukan, tetap jam 7 malam, ya tadilah sudah kita baca peraturannya, begitu. Mungkin dari teman-teman ada question, begitu ya, untuk memperjelas. Kurel, Baik Bang. mungkin ya dipertegas aja lah soal pakaian rapi dan tidak ini, karena pakaian rapi kita dengan mereka kayaknya beda standar. Kita pakai kaos pun ibadah nggak ada yang jadi masalah gitu kan, tapi bagi mereka hanya untuk mau jalan berdua aja pun harus kemeja. Jadi kurasa ya apakah kita mau mengikuti itu atau memang gimana, ya itu supaya nggak jadi omongan aja nanti ke depannya. Saranku sih kita kemeja lah gitu. Jadi kami juga sudah melihat begitu ibadah mereka di sana bagaimana, dan memang mereka sangat-sangat rapi begitu. Jadi mereka pun ibadah pakai celana jeans atau pakai celana kain, pakai ikat pinggang lagi, pakai lengan panjang. Nah, jadi mereka betul-betul rapi banget. Jadi kalahlah kita kalau soal rapi dan sopan. Aku setuju sama pendapat Bang Jorus, bagaimana kalau kita menggunakan pakaian rapi dan sopan ini menggunakan kemeja begitu ya. Jadi tidak diharuskan, tapi kita tahu lah mana yang rapi dan sopan begitu. Jadi kami tidak memaksa, kita tahu sendiri, kita sudah besar, kita tahu cara kita berpakaian untuk beribadah bagaimana dan lain sebagainya. Dan kalau memang tidak ada kebetulan kemeja atau sedang dicuci, bisa pakai kayak saya ini. Jadi pakai kaos tapi berkerah juga. Jadi masih dalam standar rapi dan sopan. Begitu Bang Jorus, tadi kami tidak memaksa tapi hanya mengimbau. Tapi kita tahu sendiri nanti gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi. Udah bangun si Ramot tuh. Naik Ramot. Sudah bangun naik Ramot. Iya. Jadi itu yang pertama, pengumuman pertama. Itu memang penting untuk disampaikan sekarang supaya kita sama-sama tahu informasinya dan bisa bersekutu bersama mereka. Tapi bukan ajang untuk pamer-pamer begitu ya. Baik, untuk yang pertama ini dulu, perihal ibadah bersama STT HKBP, mungkin abang kakak dan teman-teman ada pertanyaan yang mungkin butuh lebih dijelaskan dari kami, atau bagaimana, atau sudah jelas supaya kita lanjut ke poin yang kedua begitu ya. Oke, baik, tidak ada berarti sudah jelas semua. Semoga kita tepat waktu begitu minggu depan, dan kami mohon supaya kita tetap menggunakan banyak bahasa Indonesia. Jadi memang sudah kami setujui nanti ibadah itu akan lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa tidak semua dari kita yang tahu bahasa Batak, begitu ya. Saya juga masih kaku bahasa Batak, jadi
kita pakailah bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Begitu ya, teman-teman sekalian. Oke. Yang kedua, Tiffany, mungkin dari BPH ada pengumuman lain, Tiffany, yang aku nggak ingat. Oh, aku kurang satu. Jadi kami di BPH ada ngomong-ngomong soal bagaimana kalau kita membuat video testimoni berada di PMTA sebagai perkenalan kita kepada dedek-dedek gemes angkatan 2020. Biar nggak tegang ya, biar itu. Jadi untuk angkatan 2020, terutama yang dari HKBP dan nanti juga simpatisan, gimana kalau kita nanti bikin seperti video video testimoni pengalaman kita bersama di PMTA ini, kemudian ya apalah keluh kesahnya, suka duka yang kita hadapi di PMTA ini, dan tentu di ujungnya kita bakal mari masuk, kira-kira seperti itulah. Jadi kayak ada kalimat ajakan, kita sama-sama bersekutu dalam satu wadah yang sama, yaitu PMTA KBP. Tapi memang ini belum kami publis, kami masih mendiskusikan, tapi kami yakin teman-teman setuju juga, gitu ya. Atau di sini kita bahas, nggak apa-apa, setujukah kita begitulah untuk mengadakan ini. Cuma beberapa orang aja, jadi nggak semuanya. Nanti entah misalnya perwakilan perangkatannya cuma 2 orang, begitu dibikin videonya per orang 1 menit atau 30 detik, begitu ya, sudah cukup. Jadi satu angkatan 1 menit, gitu kan. Jadi 4 menit, kayaknya itu udah cukup untuk memperkenalkan PMTA, begitu. Aku rasa ini kita bakal setuju, atau tidak ada yang setuju, begitu bisa langsung kita sampaikan sekarang supaya kita tahu. Baik, kita tampaknya setuju semua. Kalau begitu nanti pengurus akan mendata di grup PMTA, akan mendata siapa yang bersedia, begitu. Jadi kami tidak memilih, tapi siapa yang bersedia. Nanti bisalah kalau kita memang ada waktu atau ada kesempatan, kita bisa memberi diri kita untuk mendaftar, begitu, supaya yang mengedit video juga tidak telat, begitu ya. Jadi bisa on time untuk memasukkannya ke YouTube, begitu. Itu aja pengumuman dari kami, dari petugas ibadah tanggal 1 Agustus dan juga dari BPH PMTA. Jadi itulah pertanyaan kita. Pertanyaan bulanan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus itu. Jadi di awal bulan kita adakan, menyesuaikan dengan anak-anak STT KBP. Jadi untuk bulan Agustus kita adakan pada tanggal 1, bukan di akhir bulan. Dan untuk bulan selanjutnya, bulan September, Oktober, dan lain sebagainya akan kami sesuaikan lagi, begitu. Jadi bagaimana ketepatan waktu, bagaimana kita menyesuaikan dengan waktu kita, apalagi di bulan September dan seterusnya kita kan sudah masuk perkuliahan. Nanti kita bakal buka sesi-sesi banyak pembicaraan di grup PMTA, supaya kita juga tahu aspirasi dari anggota kita bagaimana, masukan dan lain sebagainya, dan pengurus dan program-program kami tetap berjalan, program-program kita bersama tetap berjalan, meski kita di virtual saja sampai Desember, begitu teman-teman. Oke, forum bebas, mungkin ada yang ingin menyapa, bertanya, dibuka kesempatan, begitu ya. Nong sikok Mas Udi. Oke, kalau tidak ada berarti kita selesai pertanyaan dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Baik. Jangan keluar Indra, Andi.
Ingwer. Oke, terima kasih teman-teman, bisa keluar dulu yang lain ya. Terima kasih.